Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Kali ini masih melanjutkan ceritanya si Naila ya teman-teman, karena sudah banyak yang gak sabar ingin membaca kelanjutan ceritanya. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan teman-teman mengecilkan atau mematikan tombol volumenya. Kebetulan Pak Urep masih berada di rumahnya, belum sempat datang bekerja ke rumah Naila. Naila pun memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mandi dan berpakaian rapi, dia berencana untuk ngumpet di rumah Pak Beni sambil menanti kedatangan Putri untuk menjemputnya menuju tempat kerjanya. Dengan balutan kemeja berwarna putih, dengan celana kain panjang yang juga berwarna putih, dengan hijab dan cadar yang juga berwarna putih, Naila memilih tema kesucian yang sebetulnya jauh berbeda dengan apa yang dialaminya sekarang. Namun, ia sengaja memilih tema ini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, juga untuk melupakan semua kejadian buruk yang pernah dialaminya. Setelah mau berbelok ke arah rumah Pak Beni, Naila pun kepikiran untuk membeli sayur. Dia takut kalau dia nggak masak, bisa-bisa pengeluaran kesehariannya bakalan bengkak. Lalu dia pun menuju ke arah tempat pangkalan Mang Yono berada. Dan di sana pun Naila pun disambut oleh Mang Yono, juga ibu-ibu yang berkumpul untuk membeli sayuran. Diam-diam tanpa sepengetahuan Naila, Pak Urip pun keluar dari dalam rumahnya untuk pergi ke rumah majikannya. Saat keluar melewati pagar rumahnya, ia menemukan Naila sedang belanja di warung berjalan Mang Yono. Pak Urip tertawa. Pria tua berperut tambun itu seketika berpikiran lain. Ia menatap kemeja Naila, lalu membayangkan hal yang tidak-tidak. Pak Urip pun berjalan menuju rumah majikannya. Ia diam-diam bersembunyi untuk menyambut kedatangan majikan alimnya tersebut. Lalu Naila pun membayar uang yang dia beli dari sayuran Mang Yono. Naila setelah itu pun pamit pergi untuk menanti jemputan dari Putri. Saat tiba di depan pagar rumahnya, ia berhenti sejenak sambil melihat ke arah kresek berisi sayuran yang baru ia beli. Dia pun kepikiran, apakah dia harus menaruh di kulkas? Ia pun melongo ke dalam rumahnya. Ia ingin masuk, tapi ia mempunyai firasat buruk andai dirinya masuk ke dalam rumahnya. Ia pun mendadak ragu. Lalu Naila pun terpikiran ide bahwasanya dia akan menitipkan sayuran tersebut di rumah Pak Beni.
Akhirnya Naila pun tak jadi menaruh sayuran itu di rumahnya. Alih-alih berbelok ke rumahnya, ia malah melanjutkan perjalanannya yang membuat pria tua yang sedari tadi mengintip Naila dari kejauhan merasa kecewa. Pak Urip pun dengan heran, mau kemana Naila pergi. Diam-diam ia keluar dari rumah majikannya untuk mencari tahu ke arah mana Naila pergi. Menyadari kalau Naila pergi ke rumah Pak Beni, membuat pria gendut itu merasa tersaingi. Ia tak mengira kalau selama ini Naila sering bersembunyi di rumah Pak Beni. Tiba-tiba dari arah kiri terdapat motor mendekat yang mengejutkan Pak Urip. Di atas motor itu terdapat Ahwat bercadar yang wajahnya kayak ia kenal. Pak Urip seketika tersenyum. Ia teringat kalau Ahwat bercadar itu merupakan teman yang waktu itu sempat datang ke rumah majikannya. Putri pun mengucapkan salam setelah melepas helmnya. Dia pun menanyakan kepada Pak Urip, apa Naila ada di rumah. Pak Urip pun dengan ramah menyambut tamunya. Lalu Putri pun memasukkan motornya ke dalam halaman rumah Naila. Pak Urip pun menyuruh Putri untuk masuk dan memberi tahu bahwa Naila lagi pergi sebentar. Pak Urip sambil mengajak Ahwat bercadar itu masuk ke ruang tamu rumah majikannya. Sambil menunggu Naila yang dari tadi pergi, Pak Urip pun menawarkan minuman kepada Putri. Dan Putri pun mengiyakan tanpa mencurigai apa-apa. Pak Urip pun pergi ke dapur lalu diam-diam mengusap-ngusap tangannya saat terpikirkan sebuah ide. Ketawanya manis banget, lumayan. Gak ada non Naila, Mbak Putri pun jadi. Ini akibatnya kalau non berani macam-macam ke Pak Urip. Maka jangan salahkan saya kalau Mbak Putri bakal kehilangan mahkotanya. Batin Pak Urip saat merencanakan rencana jahatnya. Ia berencana untuk menghukum Naila. Bukan hukuman langsung yang diberikan kepadanya, tapi hukuman tak langsung yang diberikan kepada sahabatnya. Pak Urip membuatkan teh untuk tamunya. Ia menuang air panas sambil menaruh teh celup di cangkir beling itu. Tak lupa ia menaruh serbuk khusus. Ia tersenyum. Ia tak sabar untuk mengambil mahkota Ahwat bercadar itu. Setelah selesai, Pak Urip pun mempersilahkan tamunya untuk meminum teh tersebut. Pak Urip mulai tersenyum, ditatapnya fisik dari Ahwat bercadar itu. Wajahnya manis, hijab berwarna hijaunya menambah aura kecantikan pada dirinya. Belum dengan jaket berwarna gelap yang menyembunyikan gamis longgarnya. Sedangkan rok panjang berwarna hitam serta stocking berwarna putih menutupi kaki jenjangnya. Ditatapnya lagi wajah cantik dari Ahwat itu. Kacamata berlensa bening yang dikenakannya menambah fantasi Pak Urip miliki. Entah kenapa ia merasa kalau Ahwat akan jauh lebih cantik kalau mengenakan kacamata. Pak Urip pun semakin berambisi. Ia ingin sekali mengambil mahkota dari Ahwat bercadar itu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya.
Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai, supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.